Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, senang sekali kita hari ini bisa bertemu lagi melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tepuk semangat. Aja berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Silakan Julfikar dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Pak Rian absen dulu ya. Adelia Setia Putri. Hadir. Dava Ibnu Hafiz Pratama. Hadir. Dewa Ayu Elfadian. Hadir. Julfikar. Hadir. Latifah Dwi Aprilia. Hadir. Mahfud Fakhruzaman. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kita belajar itu ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu adalah setelah belajar pagi ini, kalian itu diharapkan mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Nah, itu ya. Setelah apa kita belajar hari ini, diharapkan kalian nanti bisa tahu apa itu rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia dulu. Silakan dipimpin oleh Elva. Yang lain berdiri, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Mari kita latih konsentrasi kalian supaya belajarnya makin fokus dan bisa memahami apa yang Pak Rian sampaikan nanti. Siap? Siap. Kalau Pak Rian bilang gini, saya ingat. Kalau Pak Rian mengekalkan tangan seperti ini, saya Siap. Kalau Pak Rian jalan kaki, melakukan. Bisa ya? Siap. Ayo coba, 1, 2, 3. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap. Siap, saya ingat, saya siap dan melakukan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Rian ingin tanya nih, bagaimana sih makhluk hidup pada suatu ekosistem itu bisa mendapatkan energi? Dengan melalui makanan. Ya, benar sekali. Dengan melalui makan dan dimakan. Jadi, bagaimana kita itu makhluk hidup bisa mendapat energi? Yaitu dengan cara makan. Sekarang Pak Rian kasih video pembelajaran dulu. Silahkan disimak baik-baik ya. Halo semuanya, yuk kita belajar rantai makanan dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Jadi materi kita hari ini adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Jadi rantai makanan itu ada 3, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer atau pengurai, benar sekali. Tujuannya tadi Pak Rian udah sebutin di awal tadi. Lanjut kita materi. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Selanjutnya rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata atau bisa disebut dengan fitoplankton. Nih, nggak bisa dilihat sama mata.
bisanya pakai mikroskop ya. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali di laut. Selain itu fitoplankton, ada juga rumput laut. Silakan bagi kelompok, nggak usah pindah-pindah, langsung aja kelompok 1, 2, 3. Tinggal kursinya dibalik, nanti Pak Rian bagi LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2-nya Elva dan teman-teman. Kelompok 3-nya Amel sama Zahra. Jadi di LKPD kalian, tugas kalian, dengerin dulu. Tugas kalian itu ada hubungan memakan dan dimakan ya, pada rantai makanan tadi. Pak Rian kan udah jelasin tuh. Di sini ada nama hewan atau tumbuhannya. Misalnya kamu tulis di sini padi. Padi memakan apa? Humus. Terus dimakan oleh belalang boleh, tikus boleh, dan seterusnya. Berarti rantai makanannya bisa terisi penuh ya di sini ya. Yang di bawahnya adalah tabel rantai makanannya. Tinggal kamu tulis. Misalnya apa namanya tadi? Padi sebagai produsen, terus sampai ke konsumen tingkat 3. Ayo silakan dikerjakan. Rumput laut boleh. Ini boleh rumput laut, boleh fitoplankton, boleh. Aski ya bisa. Yang mau maju duluan, maju. Nah, kelompoknya Elva, kelompok 2 berarti ya, kasih tepuk tangan, kelompok 2. Awas, kabel nak, kabel nak. Nah, silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan tentang diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendiskusikan tentang ekosistem laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan teri dimakan oleh ikan makarel dimakan oleh ikan hiu mati dan diurai oleh dekomposer atau bakteri. Produsen fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan teri sebagai konsumen tingkat 2, ikan hiu sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Oh iya, berarti ikan hiu udah nggak ada yang makan lagi ya. Ikan hiu masuk nanti mati dimakan oleh pengurai. Ada yang perlu ditanyakan? Boleh? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya gitu. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang mau tanya? Ada nggak? Konsumen tingkat 3 ada. Angkat tangan dulu dong. Namanya siapa Mas? Iya. Konsumen tingkat 3 adalah ikan hiu. Ya, konsumen tingkat 3 itu adalah ikan hiu. Jadi ini Pak Rian bantu jawab ya. Konsumen tingkat 3 itu adalah konsumen puncak pada suatu rantai makanan. Jadi nggak ada lagi yang makan konsumen tingkat 3 ya, kecuali dia mati nanti diurai sama pengurai. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Cukup. Kasih tepuk tangan buat kelompok Elva. Silakan. Awas kabel. Yang mau maju selanjutnya, Pak Rian nggak mau nunjuk. Wih, kelompoknya Zulfikar, kasih tepuk tangan dong. Ayo silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok kami akan membacakan tentang ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Jadi kelompok 3 tadi kelompoknya Zulfikar itu dapat ekosistem hutan. Ya silakan yang lain didengarkan. Rumput dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala dimakan kelinci dan dimakan oleh harimau dimakan serigala dan harimau diurai oleh jamur dan bakteri. Iya benar. Terus yang berperan sebagai produsen, konsumen dan ininya? Rumput sebagai
produsen, konsumen 1 adalah kelinci, konsumen 2 adalah serigala, konsumen 3 atau puncak adalah harimau. Iya, jadi konsumen puncaknya kalau di ekosistem hutan itu ada harimau. Benar sekali. Silakan dibuka kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ada? Kelompok 1 atau 2? Elva, ayo Elva silakan. Pada ekosistem hutan, manusia tingkat puncak adalah tingkat puncak atau tingkat Konsumen puncak. Harimau, iya harimau. Jadi konsumen puncak pada ekosistem hutan tuh kayak Pak Arya tadi sebutkan udah itu harimau. Karena harimau itu udah paling puncak ya, nggak ada lagi yang bisa makan harimau. Setelah harimau mati, diurai oleh jamur dan bakteri. Sudah? Ada yang lagi yang mau tanya? Cukup? Jelas ya? Kasih tepuk tangan buat kelompok Zulfikar. Selanjutnya. Awas kabel. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok 1. Saya hanya ingin menyampaikan diskusi kami. Ekosistem sawah. Nama hewan belalang memakan padi dimakan oleh katak. Katak memakan belalang dimakan oleh ular. Ular memakan katak dimakan oleh elang. Elang memakan katak dimakan oleh jamur. Rantai makanan produsen padi, konsumen 1 belalang, konsumen tingkat 2 katak, konsumen tingkat 3 ular, konsumen puncak elang, jadi pasar atau pengurai jamur. Jadi itu tadi adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 punya Aska itu mempresentasikan tentang ekosistem sawah. Bagi kelompok lain yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Latifah, silakan. Ekosistem sawah konsumen tingkat 1 apa? Belalang. Belalang. Ada lain? Amelia, silakan. Pada ekosistem sawah konsumen tingkat 1 adalah Itu udah tadi disebutin. produsennya adalah Oh, produsennya padi. Jadi kalau di ekosistem sawah itu produsennya apa? Padi. Ekosistem apa? Konsumen tingkat 1-nya bisa belalang, bisa tikus ya. Konsumen tingkat 2-nya bisa ular ya. Atau katak juga boleh, karena katak kan makan belalang ya. Terus konsumen puncaknya ada burung elang, karena burung elang itu makan tikus dan ular. Kemudian kalau burung elang mati dimakan pengurai itu ya. Jadi muter terus gitu. Udah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah sekarang Pak Rian ada games untuk kita bisa main per kelompok ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ada paketan nggak? Ada. Kalau ekosistem hutan kan tadi kamu udah bisa belajarnya ekosistem lain, ekosistem laut, apa ekosistem sawah. Nah, kayak kelompok Elva tadi kan ekosistem apa? Laut. Berarti belajarnya yang hutan atau sawah boleh. Kan ekosistem laut udah bisa loh. Askia tadi ekosistem sawah. Berarti belajar laut sama hutan biar pengetahuannya tambah. Bisa dibagi kalau nggak materinya. Misalnya Zahra ngapalin fitoplankton itu apa, terus Uzam ngapalin zooplankton, bisa kayak gitu. Atau Elva ngapalin konsumen tingkat tingginya pada ekosistem hutan itu apa, terus Latifah apa
produsennya siapa, Rio yang mana gitu. Kan bisa dibagi-bagi tuh. Jadi semuanya nanti kalau soal udah ditentukan itu kan waktunya 10 detik ya. Bisa nggak bisa harus jawab. Itu namanya time attack. Jadi kita berperang melawan waktu. Satu waktu, satu musuhmu ini. Nah, sainganmu kelompok 1 dan 2 gitu ya. Jadi nanti kita main cepet-cepetan jawab. Ayo Adel, semangat Del, Sofi, belajar Vi. Siap ya, nanti pinnya keluar, silahkan di. Nah itu pinnya, silahkan diketik. Sudah ada yang berhasil masuk? Tampilannya gimana yang udah masuk? Dimulai. Namanya kelompok 1, 2, 3. Kamu adik kelompok berapa? Terus nanti pilih emot. Nah, kelompok 3 udah masuk ya, serigala tuh. Kelompok 3 siapa? Sudah siap? Gimana? Bentar, Pak Lian tulis dulu. Udah masuk layar ya? Sudah? Sudah siap? Silakan kita mulai. Nah, siap-siap. 3, 2, 1. Nah, tuh, silakan dijawab. Gak apa-apa, emang pilih aja, klik. Sudah bisa? Lanjut ya, lanjut, fokus. Woi, kelompok 1 mau nyusul, ayo silakan. Soal nomor 7. Langsung diklik, ayo buruan, habis waktunya 6 menit lagi. Nah. Nyalip enggak? Iya, kelompok 3 naik. Masih kelompok 2 yang mau menduduki peringkat 1. Silakan, soal nomor 8. Nah lah, ini ekosistemnya Elva dan teman-teman, enak ini, bisa. Masih sama. 2 soal terakhir ya, ini nomor 9. Ayo Adel, salib Del. Alah, kesalip Elva. Ya. Sekali lagi, soal terakhir. Walah, enak banget ini. Yes. Sudah? Kita lihat skornya. Podiumnya. Yeay, kasih kelompok 3. Kelompok 2 peringkat 1-nya kelompok 3. Kelompok 3, kasih tepuk tangan. Berdiri dong. Ini dia juaranya. Yang juara berdiri. Kasih tepuk tangan dong. Jadi dengan total nilainya 6.628 ya. Berarti secara keseluruhan Pak Rian udah lihat tadi, kalian sudah paham apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini udah boleh duduk lagi. Setelah belajar hari ini gimana rasanya? Seru? Senang? Mudah dipahami materi yang Pak Rian sampaikan? Udah ya? Enak ya? Lalu Pak Rian minta sekarang masing-masing kelompok, dari kelompok juara dulu. Kelompok juara dulu silakan maju ke depan. Di sini ada
kartu emosi. Silakan dipilih. Yang cowok milih cowok, yang cewek milih cewek. Kamu belajar hari ini itu seneng apa enggak? Coba silakan. Nah, silakan di sebelah sini. Ditunjukkan ke teman-temannya. Kelompok 3 sang juara, berarti happy ya semuanya ya. Kasih tepuk tangan dong. Lanjut, yang juara 2 silakan maju ke depan. Lumpuh lagi deh. Kelompok 2 dengan skor 6093. Ada yang sedih nggak? Berarti happy semua. Kasih tepuk tangan dong kelompok 2. Kemudian juara 3 dengan perolehan skor 5083. Awas kabel nak. Silakan ambil kartu emosinya. Ada yang nggak happy? Berarti happy semua ya? Kasih tepuk tangan. Dari pembelajaran yang udah kita laksanakan ini, kita refleksi apa aja yang sudah kita pelajari. Nah, rantai makanan itu jadi menunjukkan alur ya, alur sederhana dari produsen ke konsumen puncak. Jadi pembelajaran hari ini kita banyak belajar tentang makan dan dimakan, mulai dari ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ada juga ekosistem padang rumput, ada ekosistem yang saling berkaitan, makan dan makan ya, yang di hutan tadi kan banyak ya. Ada juga yang rantai makanan pendek, contohnya tadi apa ya rantai makanan pendek? Gajah dan rumput. Nah, setelah gajah mati nggak ada lagi yang makan gajah tuh. Setelah gajah makan rumput nggak ada lagi yang makan gajah tuh. Gajah mati baru diurai oleh bakteri dan jamur. Kemudian yang ekosistem laut tuh, yang susah, nama-namanya kan susah tuh. Tumbuhan yang paling kecil tadi apa namanya? Fitoplankton, benar sekali. Jadi fitoplankton itu apa tadi? Tumbuhan yang kecil, yang sangat kecil, nggak dapat dilihat oleh mata, yang berada di laut. Makanannya siapa fitoplankton tuh? Zooplankton. Pak, aku nggak tahu tuh zooplankton tuh yang kayak gimana. Berarti gambarannya kayak musuhnya Tuan Crab yang di film SpongeBob itu, yang suka nyuri resep Krusty Krab. Yaitu plankton tuh kayak gitu. Kan jauh tuh perbedaannya. Kalau plankton mau nyuri resep kan harus bikin robot dulu biar gedenya sama kayak Tuan Crab kan. Kira-kira seperti itu. Kemudian zooplankton dimakan ikan-ikan kecil kayak ikan teri, ikan-ikan yang kecil-kecil ya pokoknya ya. Kemudian ikan yang kecil itu dimakan ikan makarel atau sedang, contohnya ya kayak tuna dan sebagainya lah. Nah, kemudian baru ikan tuna itu dimakan lagi oleh hiu atau predator puncaknya, konsumen tingkat 3. Kemudian konsumen tingkat 3 ini dimakan siapa? Nggak ada yang makan, dia mati baru diurai oleh bakteri. Nah, itu refleksi kita hari ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Elva, boleh? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Silakan Elva. Kesimpulannya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan kompleks antara makhluk dalam ekosistem. Iya, jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu menunjukkan apa tadi? Hubungan yang kompleks dalam suatu ekosistem. Ada yang memakan, kemudian dia dimakan lagi sama makhluk lain, kemudian dia mati, dimakan lagi sama makhluk hidup lain, diurai menjadi humus oleh dekomposer. Itu tadi ya. Jadi pembelajaran hari ini Pak Rian rasa kita sudah banyak mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga kedepannya kita bisa terus bersama-sama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pimpin doa dulu Zulfikar untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Qasyah. Amlan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.